Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ya, puji Tuhan kalau kita ada sampai hari ini dan kita akan menapaki tahun yang baru. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah ada di tahun 2025 ya. Tuhan Yesus sudah ada di sana dengan segala berkat, kasih dan kebaikannya ya. Di tahun 2025 ini tentu kita berharap tidak hanya diberkati ya, tambah maju segala usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tetapi kita mari semakin maju dalam kerohanian kita. Dan mari kita akan terus hidup dekat dengan Tuhan ya, dan kita akan terus melekat dalam diri Tuhan Yesus ya. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah di pagi hari ini, di ibadah yang pertama di tahun 2025 ini. Mari kita akan menaikkan satu pujian, ada damai dalam hatiku. Biarlah sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 ini, kita dengan penuh rasa syukur ada damai dalam kehidupan kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Aku bersukaria, rasa syukur penuhi kalbu. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kasih karunia demi kasih karunia, sehingga di pagi hari ini kami boleh menyambut tahun baru
dengan penuh sukacita karena kami tahu dan kami percaya ada Tuhan yang hadir dan menyertai kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah buka tahun dan perjamuan kudus di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur di tahun yang baru 2025, kita boleh mengawali bersama-sama dengan Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Karena inilah iman keyakinan setiap kita. Di tahun 2025 ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka segalanya akan menjadi baik-baik saja. Apapun situasi dan kondisi di luar, tetapi hati kita akan tetap mengalami damai sejahtera Kristus. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi zaman yang tidak pasti, tetapi ada satu kepastian di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Maka janji firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga sepanjang tahun 2025 yang sekarang sedang kita tapaki bersama-sama beberapa jam ini, mari memiliki semangat yang baru, antusias di dalam pengiringan kepada Tuhan, sehingga langkah kita sepanjang tahun ini, sungguh kita mengalami penyertaan Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, menyertai. Roh kebenaran itu akan menuntun sepanjang tahun ini di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Syukur untuk sepanjang tahun 2024 yang sudah kami lalui bersama. Ya. Tentu banyak peristiwa-peristiwa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami. Baik itu ketika kami mengalami sakit, ya, sekalipun
memiliki tubuh yang kelihatannya kekar ya, tapi kita bisa jatuh sakit ya. Suka duka kami alami, bahkan ketika kami harus menerima kedukaan ketika saudara kami yang terkasih dipanggil oleh Tuhan. Bahkan setiap apa, baik suka duka di dalam kehidupan, kami mengucap syukur kami bisa melalui dalam sepanjang tahun 2024 itu karena pertolongan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tentu di tahun yang baru ini kita berharap juga memiliki harapan-harapan yang baru ya. Tentunya kita berharap tahun yang baru ini semakin baik ya dibanding dengan tahun-tahun yang lalu ya. Itu harapan kita, Pak ya. Tentu Bapak Ibu juga berharap sedemikian ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana ketika sesuatu yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam hidup kita? Apakah kita siap? Ya, apa yang tidak pernah ada dalam benak pikiran kita ini justru yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Satu contoh, misalkan ketika kita bekerja, ya, kita memiliki usaha, tetapi apakah kita siap ketika usaha kita mengalami kebangkrutan misalkan, mengalami kerugian yang besar? Apakah kita siap untuk sakit? Saya tidak pernah membayangkan ketika saya dapat serangan jantung 2 kali. Ya. Istri mengalami kerusakan, ada tulang yang retak dalam panggulnya. Itu semua kami tidak pernah kami tahu. Tapi apakah di tahun ini kita akan siap? Karena penyakit itu bisa datang kapan saja. Ya, penyakit itu bisa menghabiskan uang kita, kekayaan kita yang kita miliki. Apakah kita siap? Apakah kita siap ketika kedukaan itu datang dalam keluarga kita? Sekalipun kita berharap orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka dikaruniai umur panjang oleh Tuhan. Tapi ingat, kematian bisa merebut mereka. Ya, kapan saja, di mana saja, kita tidak pernah tahu. Apakah kita siap dengan segala sesuatu yang mungkin hal yang terburuk dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita nantikan Tuhan. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi apa yang ada di depan kita. Karena tangan Tuhan yang kuat itulah yang akan menopang kita. Ya, yang akan membawa kita naik terbang seperti Raja Wali. Kalau dalam Alkitab itu ada banyak kata jangan takut Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam 1 tahun itu ada 365 hari, betul ya Pak Dimas ya? Dalam Alkitab itu ada kurang lebih 150 berapa itu jangan takut, kata jangan takut. Dan selebihnya itu jangan khawatir, jangan bimbang. Ya. Nah Bapak Ibu, inilah yang menjadi pegangan kita untuk memasuki tahun yang baru. Jangan takut menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersukacita dengan menaikkan satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari majelis bersama dengan keluarga. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilakan. Allah
Terima kasih atas pujiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita akan memasuki dalam perenungan firman Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Allah dan mencari jawaban di dalam firman-Nya, maka kita akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Alkitab itu menjadi firman Allah yang hidup, yang bisa menjadi jawaban oleh atas segala hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, firman itu jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Pagi hari ini kami sungguh membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, semangat, dan pendorong bagi kami untuk menapaki hari-hari ke depan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan menangkap isi hati Tuhan. Kami dimampukan menghidupi dan melakukan sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami berkenan dan memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan membuka firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 yang akan mendasari firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mengakhiri tahun 2024 dengan baik. Dan kita diizinkan masuk di tahun 2025, maka kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah ketika di tahun 2024 yang lalu ada banyak air mata, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, tetapi yang jelas itu sudah berlalu. Dan kita mengakui bahwa di situ ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita dan kita disanggupkan untuk memasuki tahun 2025. Rasa syukur kita haturkan kepada Tuhan karena kita tahu tawa, tangis, pergumulan, sukacita, semua itu adalah satu proses pendewasaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita lalui bersama-sama. Ada Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Sepertinya baru kemarin
Tetapi ternyata kita sudah mengakhiri 1 tahun berlalu di depan yang akan kita jalani. Seperti apa yang akan terjadi di tahun 2025? Kalau kita mencoba buka orang meramal tentang apa tahun di 2025, maka membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi ciut hati. Bahkan juga tidak hanya sekedar meramal, tetapi memprediksi. Orang memprediksi itu bukan hanya sekedar memprediksi, tetapi biasanya ada data-data yang ada, dari data-data yang mendukung peristiwa-peristiwa yang ada, maka kemungkinan di tahun 2025 akan terjadi seperti apa? Lepas dari prediksi yang ada. Apakah berkaitan dengan ekonomi, dengan keamanan, dengan pemerintahan, dengan politik, dengan apapun yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025, satu hal yang menjadi pegangan hidup kita, bahwa kita punya Tuhan yang membuat sejarah kehidupan ini. Kita punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus Kristus, sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Sanggup mengubah situasi suasana yang seburuk apapun di depan, tetapi Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang baik atas kehidupan setiap kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu gereja sengaja, bahkan tidak hanya gereja kita, hampir seluruh gereja di awal tahun betapa pentingnya diadakan ibadah. Bukan sebagai satu rutinitas. Disertai dengan satu perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Karena kita menyadari, kita mengakui bahwa hanya dengan bergantung kepada Tuhan, diawali bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja kehidupan kita. Lewat perjamuan kudus kita juga akan diingatkan bahwa kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus sehingga sepanjang tahun yang akan kita lalui ada pengiringan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Selanjutnya, next. Satu gambaran yang Tuhan beri di dalam perenungan kita di pagi hari untuk menolong kita di awal tahun ini. Aku pokok anggur yang benar. Satu pernyataan atau penyataan Tuhan yang jelas. Kata aku untuk menunjukkan kepada pribadi Yesus secara terang-terangan bahwa Yesuslah Allah, Dia adalah sumber kehidupan sekaligus sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber berkat baik sekarang maupun yang akan datang. Tuhan menyatakan siapa dirinya, lalu dalam perikop yang kita renungkan, Tuhan menjelaskan secara detail. Bapak Ibu, kalau kita diberi pemberitahuan, ditunjukkan
arah mana yang harus kita lalui. Secara jelas, secara gamblang, tidak membuat kita menjadi ragu. Kalau sampai kita tidak melakukannya, maaf kata, itu berarti kita amat sangat bodoh. Kita amat sangat bebal di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita arungi bersama-sama. Ketika Tuhan mengatakan dan menyatakan siapa dirinya, maka Tuhan memberikan satu gambaran, lanjut, kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Akulah pokok anggur. Tanaman anggur di Israel itu tanaman yang dijumpai di mana-mana. Kalau di sini mungkin pohon rambutan, pohon mangga. Hampir setiap rumah, apalagi kalau di daerah pedesaan kita menuju ke daerah Pelajan, itu setiap rumah, depan rumah ada pohon rambutan, ada pohon mangga di sekelilingnya. Nah, demikian juga di Israel, tanaman anggur bukan satu tanaman yang asing, bisa dijumpai di mana-mana. Tidak hanya sekedar tanaman itu tumbuh subur menghasilkan sesuatu bagi orang-orang Israel, tetapi juga diberi makna teologis di dalam Alkitab, ditarik di dalam kehidupan spiritual orang-orang yang percaya di dalam konteks saat itu. Tanaman anggur melambangkan satu kemakmuran dan keterberkatan daripada Tuhan. Salah satunya di kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 11. Ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka menikmati buah anggur, mereka menikmati kebun anggur dan zaitun, di mana mereka tidak menanam, tidak memelihara, tetapi mereka bisa menikmati berkat-berkat yang ada. Dengan kata lain, mereka tidak berjerih lelah, mereka tidak berpayah-payah, tetapi di situ berkat Tuhan diberikan, karunia menikmati. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan kita tidak diberi karunia memiliki, karena lain satu hal. Tetapi dalam kehidupan ini kita masih bisa diberi karunia menikmati akan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa membeli mobil yang harganya sangat mahal, tetapi kita bisa naik mobil yang sangat mahal itu karena mungkin mendapatkan tumpangan. Apakah teman, kerabat, saudara, kita bisa merasakannya. Kita tidak menanam tanaman, merawat sedemikian rupa, tetapi ada teman, sahabat, kerabat yang baik. Ketika buah mereka, tanaman mereka menghasilkan buah, lalu mereka memetik hasil yang terbaik, lalu dibawa, diberikan kepada kita. Itu namanya kita diberi anugerah, karunia, menikmati. Saudara kita, tetangga kita, mereka repot sibuk, masak-masakan, ingin membagikan kepada saudara-saudari yang lain. Lalu dengan penuh kasih, mereka memberikan kepada kita satu mangkok atau satu rantang atau satu cup, apakah itu roti, apakah masakan, diberikan kepada kita. Itu karunia menikmati yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi
setiap kita. Tanaman anggur tidak hanya sekedar sebagai satu simbolis secara teologis bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tetapi juga lewat tanaman anggur itu, bangsa Israel disebut sebagai pohon anggur pilihan Allah. Dari antara bangsa-bangsa yang lain, Tuhan memilih Israel untuk menjadi umat kesayangannya. Tetapi yang terjadi ketika Israel diberkati oleh Tuhan, dicukupkan kebutuhannya, dipelihara oleh Tuhan, maka menjadi berubah karakternya. Dituliskan berbau busuk dan menjadi pohon anggur yang liar di Yeremia pasal yang kedua. Bagaimana ada satu perubahan. Ternyata berkat yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan, apakah lewat pekerjaan atau lewat apapun yang ada di dalam ribaan kita, di tangan kita, yang seharusnya kita semakin mensyukuri akan kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi juga bisa mengubah iman kita, bisa mengubah kesetiaan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hatinya bukan lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi hatinya beralih berfokus kepada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Iblis bisa mengalihkan sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Fokusnya sudah mulai berubah di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Dan di kitab Perjanjian Baru, next, kita juga melihat terjadi satu hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dengan para pengikutnya, yang kemudian menjadi bahan dasar perenungan kita di pagi hari ini. Yesus menyatakan, menggambarkan sebagai pokok anggur yang benar. Yesus sebagai pokok anggur, maka Yesus menjadi sumber kehidupan bagi setiap kita. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sumber kehidupan. Namanya sumber berarti itu menjadi satu pusat di mana di sana akan diberikan, dicurahkan kehidupan yang benar di dalam Kristus. Kristus sebagai pokok anggur, sebagai sumber kehidupan yang benar. Kenapa kalau di Alkitab dituliskan dan perlu dinyatakan, aku pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam dunia ini ada banyak tawaran yang sepertinya membawa kita kepada kehidupan, tetapi sifatnya hanya semu dan sementara. Dunia juga bisa menawarkan apa yang Kristus tawarkan.
Dia juga bisa memberi kehidupan, tetapi kehidupan yang datangnya dari dunia berbeda dengan kehidupan yang datangnya daripada Kristus. Kebahagiaan yang dunia tawarkan sifatnya semu dan sementara dan berujung kepada kebinasaan, tetapi yang datangnya daripada Kristus sungguh-sungguh membawa kehidupan, yaitu kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Mari kita mencoba memikirkan atau merenungkan mundur sejenak ke belakang. Kehidupan apa yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita di 2024, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan berkeluarga. Berapa banyak ketika kita mengalami pergumulan, kita meneteskan air mata, seolah-olah tidak ada harapan dalam kehidupan ini. Dan ketika kemudian kita melipat tangan berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan aku berserah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak sanggup mengatasi. Tetapi ketika kita bertelut di dalam Tuhan, ada tangan Tuhan yang terulur di dalam kehidupan setiap kita. Ada pertolongan, ada jalan keluar yang Tuhan baik, yang berikan kepada kita sesuatu yang baik. Dan lewat mulut kita, kita mengucap syukur, kita memuji-muji akan nama Tuhan. Tidak hanya sumber kehidupan sekarang yang sedang kita akan jalani di tahun 2025, tetapi juga sumber kehidupan kekal. Tidak hanya berkaitan dengan spiritual kita, kerohanian kita, tetapi Tuhan juga memperhatikan kehidupan jasmani yang menjadi penopang kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita tahu Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, jasmani dan rohani, sekarang dan akan datang, maka sudah sepatutnya kita benar-benar bergantung, berpengharapan penuh, bersandar penuh, mempercayakan penuh hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Yesus sebagai pokok anggur yang benar, sumber kehidupan, maka setiap orang yang melekat pada pokok anggur itu, ia akan menghasilkan buah. Dan bukan hanya sekedar berbuah, tetapi menghasilkan buah yang baik, berarti berkualitas. Tidak hanya sekedar kalau kita melihat dalam teks yang kita renungkan bersama-sama, tidak hanya sekedar menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas, tetapi juga buah yang jumlahnya semakin lebih banyak. Kuantitas di dalamnya. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Kalau sepanjang tahun ini kita akan rindu mengalami kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan hidup kita menghasilkan buah yang berkualitas dan berkuantitas. Maka syaratnya, balik lagi ke belakang email, jangan di situ dulu. Tetap
tinggal di dalam Yesus. Kuncinya hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tetap tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu berarti kita mengikuti apa yang Kristus ajarkan, kita menghidupi kebenaran firman di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Balik lagi ke bagian gambar yang paling depan email. Tinggal di dalam Kristus, gambar yang paling depan. Tinggal di dalam Kristus. Kita boleh melakukan apapun, gambar yang paling kecil itu kita, bisa kelihatan enggak? Gambar yang paling kecil ini kita, yang besar ini adalah Kristus. Kita boleh leluasa, boleh melakukan apapun yang kita rindukan, yang kita inginkan. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, tetapi tetap harus ada di dalam frame, di dalam Kristus. Karena orang yang tinggal di dalam Kristus, ketika kita hendak mengekspresikan hati kita, diri kita di dalam Kristus, maka yang akan kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan tidak akan pernah menyimpang dari Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam hati setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah mendikte, Tuhan tidak pernah membatasi kita. Tuhan memberi kebebasan, keleluasaan. Dan keleluasaan itu harus kita kerjakan dan kita lakukan tetap di dalam frame Yesus Kristus. Ibarat ikan tetap ada di dalam akuarium, di dalam komunitasnya. Ibarat pohon, kita harus tetap melekat di dalam pokok anggur itu. Kembali ke berikutnya yang tadi email. Ketika kita berbuah banyak, hasilnya berkualitas, maka kita diingatkan Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ketika sudah menjadi berhasil, real, nyata, bisa dirasakan, bisa dinikmati, orang menjadi lupa. Orang menjadi sibuk dengan buah itu. Tetapi kita diingatkan bersama-sama bahwa ketika kita bisa menghasilkan buah yang banyak, bukan karena usaha kita. Itu karena kita melekat pada pokok anggur itu, lalu kita mendapatkan asupan makanan di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus. Lalu kita dibersihkan, dimurnikan, diproses, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah. Dan ketika ada hasilnya, maka kita diingatkan, bukan untuk kesenangan, kemuliaan, kebahagiaan, kepuasan diri sendiri. Tetapi buah yang berkualitas, buah yang banyak, buah yang baik itu Tuhan ingin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami bercakap-cakap ketika saya pulang, bercakap-cakap dengan kakak yang di Surabaya datang. Kemudian kita bernostalgia, saya berkata dulu waktu kita kecil ekonominya pas-pasan, kalau makan
itu dibagi-bagi. Apa yang menjadi jatahnya itu yang harus dimakan. Lalu ketika kita sudah besar, kita dewasa, kita bekerja, dulu yang serba kekurangan, serba pas-pasan, lalu kita bekerja, kita cukup mendapatkan penghasilan, kita bisa menginginkan apa yang kita mau dan kita inginkan. Lalu seringkali yang dilakukan kebanyakan orang, makan sepuas-puasnya. Dulu tidak bisa makan apa, sekarang bisa makan sekenyang-kenyangnya. Apa yang dulu kita tidak bisa beli, sekarang kita bisa beli memuaskan keinginan kita. Yang terpendam sekian tahun yang tidak bisa kita penuhi. Lalu sesudah itu akibatnya ketika menjelang tua, sakit penyakit semua datang. Tubuh tidak menjadi sehat. Karena pola makan yang buruk, pola makan yang tidak benar, mengakibatkan sekarang bisa beli tetapi tidak bisa menikmati. Hanya bisa melihat. Karena pola makan yang tidak benar, hanya mementingkan keinginan-keinginan kedagingan. Lalu di usia tua, kita mengalami banyak kesulitan, sakit penyakit ada di dalam diri kita. Coba kalau gaya hidupnya dulu kita tetap hidup sederhana, menjaga kesehatan, makan sebagaimana mestinya. Ada berkat lebih kita bisa bagikan, kita bisa gunakan untuk yang lainnya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seharusnya itu yang kita kerjakan. Ketika buah itu bisa dinikmati, ingat buah itu bisa dinikmati semata-mata karena Tuhan, bukan karena kita. Sehingga jangan sampai kita kemudian mencoba melepaskan diri dari komunitas kita. Jangan mencoba melepaskan diri dari pokok anggur. Kita pikir kita sudah bisa berdiri sendiri, kita independen. Tidak bisa dicampuri oleh yang lainnya. Dan kalau itu yang terjadi, kita melepaskan dari pokok anggur itu, kita akan menjadi kering. Dan kita akan dicampakkan, kita akan dibuang, dan kita akan mengalami kerusakan yang semakin besar di dalam kehidupan setiap kita. Kalau buah itu sudah bisa dinikmati dan dirasakan, ingatlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita diizinkan minta dan Tuhan akan memberi kepada setiap kita. Sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan. Lalu buah-buah seperti apakah yang bisa dihasilkan next di dalam kehidupan kita? Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah itu pertama-tama ada di dalam hati kita. Kita memiliki kasih Kristus, di dalam hati kita ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran di dalam hidup kita. Karakter kita diubah di dalam Kristus. Hati yang diperbaharui dari hari ke hari, lalu kita diubah di dalam Kristus dan memancar keluar. Kita menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang setia. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang bisa menguasai diri kita,
dalam segala situasi dan keadaan. Orang-orang yang melekat kepada Kristus akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupannya. Bukankah buah-buah roh ini yang sedang dikejar dan dicari? Tidak hanya oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi juga dikejar dan dicari oleh orang-orang di luar Kristus. Tetapi karena mereka tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, sehingga hanya bagian kecil saja yang mereka bisa raih. Semua tidak bisa mereka miliki. Hanya orang yang di dalam Kristus yang akan menghasilkan buah, tetapi di luar Kristus, berarti kita sengaja memisahkan diri dari Kristus, maka kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup yang benar. Kita masih ada, kita tetap hidup, tetapi kita kehilangan arah dan tujuan hidup yang benar. Kita masih punya tujuan, kita masih punya arah, tetapi tujuan dan arahnya bukan lagi kepada Kristus, tetapi kepada hal-hal yang lain, yang pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan. Tidak hanya sekedar kita kehilangan arah hidup yang benar, tetapi kita juga tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Bahkan menjadi kering dan mengalami kehancuran di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kita bisa refleksikan untuk masuk ke dalam tahun 2025 ini? Yang sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memasuki 2025 dan kita memiliki satu komitmen, satu lembaran baru di dalam hidup kita. Aku akan melekat kepada Kristus. Aku akan memiliki kehidupan intim di dalam Kristus. Aku akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam aku. Maka ketika itu yang menjadi prinsip kehidupan kita menapaki tahun 2025 ini. Maka saudara akan bisa bertahan hidup apapun keberadaannya. Saudara ada dan saudara akan bisa mengatasi apapun situasi suasana yang ada di sekeliling kita ke depan. Karena ada Tuhan yang akan menolong dan menyertai. Yang akan menuntun membawa kita kepada kebenaran, yang satu kepada kebenaran yang lainnya. Bahkan tidak hanya sekedar kita akan bisa hidup dalam segala situasi keadaan, kita bisa mengatasinya, bahkan kita tetap bisa eksis di dalamnya. Eksis itu berarti kita ada, kita diakui, kita bisa bertumbuh, dan kita tetap bisa berkembang meskipun mungkin situasi suasana di sekitar kita tidak mendukung. Meskipun mungkin kondisi di sekitar kita seakan-akan nol, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka akan ada selalu jalan, ada selalu celah, ada selalu pintu yang bisa dibukakan oleh Tuhan. Bagi dunia semua menjadi tertutup. Tetapi di dalam Kristus, dari celah yang kecil, Tuhan bisa bukakan menjadi celah
yang besar dan berubah menjadi jendela dan pintu bagi setiap kita. Bahkan kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Bahkan kita akan menikmati betapa Kristus ada, Kristus menyertai, Kristus menolong. Dan lewat mulut hati kita, kita akan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, selamat menyambut tahun baru 2025 dengan damai dan sukacita di dalam Kristus, dengan penuh antusias karena kita tahu ketika kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Kita akan menghasilkan buah dan sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menyerahkan kehidupan setiap kita. Apapun yang sudah kita lewati bersama-sama di tahun 2024, yang kita tinggalkan, mari kita membuat satu lembaran baru dengan komitmen baru bersama dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Maka kita akan hidup, mengalami hidup Kristus. Kita akan menghasilkan buah dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Betapa kami mengucap syukur dan sangat mengucap syukur. Ada janji kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sedang sampaikan kepada kami. Ketika kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kami. Hati kami melekat kepada Kristus. Maka hidup kami akan menghasilkan buah yang baik. Dan dalam proses kehidupan di mana kami dibersihkan, agar buah kami semakin lebat dan berkualitas di dalam Kristus. Dan sekaligus kami diingatkan, ketika buah itu bisa dirasakan dan dinikmati, agar kami tidak menjadi egois atau kami terfokus kepada buah-buah yang kami miliki. Tetapi ajari kami untuk kami menyambutnya untuk kemuliaan bagi Kristus. Mengelola sedemikian rupa dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami percaya bersama dengan Kristus di tahun 2025 ini. Dengan antusias kami akan menjalaninya bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan bergereja di tempat ini. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam memasuki tahun 2025 kita juga akan melakukan perjamuan kudus di pagi hari ini. Semakin kuat, semakin kokoh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam pemeliharaan ilahi. Oleh karena itu, datanglah, ambillah perjamuan dengan Tuhan, dengan iman melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus dan darah Kristus dengan ucapan syukur di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Agar lewat pengampunan yang Tuhan beri, kita dilayakkan, disucikan dan dikuduskan untuk menghampiri perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama dengan umat-Mu merendahkan hati. Sebelum kami bersama-sama menghampiri meja perjamuan kudus-Mu, kami datang di hadapan Tuhan dengan membawa segala pergumulan di dalam hati kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, kami telah berdosa di hadapan Tuhan dan saudara-saudara kami. Kiranya lewat perjamuan kudus di pagi hari ini, hidup kami diperdamaikan di dalam Kristus melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami diperbaharui dari hari ke hari sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari petugas silakan maju depan. Kita akan pujikan bersama-sama pujian tercurahkan darah Kristus, rahmat terlimpahkan. Tercurahkan darah Kristus, rahmat terlimpahkan. Yang jahat dapat
atas salib pencuri pun dapat pengampunan. Dosaku pun dapat dihapuskan, dapat dihapuskan, dapat dihapuskan. Demikian dosaku pun dapat dihapuskan. Mari kita akan mendoakan untuk roti atau hosti yang akan kita gunakan untuk perjamuan kudus dan juga anggur yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Allah sumber kasih dan sumber berkat yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk roti ataupun hosti dan anggur di depan kami sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan Kristus. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami, dan hidup Kristus menjadi hidup kami. Kasih Kristus menjadi kasih kami. Ketika kami makan dan minum bersama-sama, layakkanlah hamba-Mu untuk menerimakan sakramen perjamuan kudus ini kepada seluruh umat-Mu, sehingga setiap kami terberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami menyerahkan roti dan hosti serta anggur di pagi hari ini. Amin. Pada waktu malam ketika Yesus sebelum diserahkan, Ia bersama-sama dengan murid-Nya dan mengambil roti. Sesudah itu Ia memecah-mecahkan dan mengucap syukur atasnya. Tuhan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang yang kedua kali." Layanilah mereka dengan kasih. Layanilah mereka dengan kasih. Layanilah dengan kasih. Layanilah dengan
Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk melihat ayat emas yang khusus diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu lewat hosti yang Bapak Ibu terima. Apakah ada yang belum menerima hosti dan juga roti dan mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini? Jika semuanya sudah, mari kita akan mengangkat hosti kita. Kita akan makan sambil mengenang akan pengorbanan Kristus di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita dan kita akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa syukur dan juga doa syafaat akan disampaikan oleh petugas. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi dalam ibadah syukur kami menapaki tahun 2025 ini. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuh dan darah yang suci itu sudah menebus dosa seluruh umat manusia. Tuhan, pagi ini kami dikuatkan dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan selalu. Untuk berjalan mengarungi tahun 2025 ini dengan kekuatan iman yang kokoh, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat. Kami percaya bahwa karya keselamatan dari Tuhan akan terus menjadi bagian kekuatan kami, menopang hidup kami, mengarungi segala macam pergumulan-pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu dalam perjamuan suci pagi ini.
Ya Allah kami, pagi ini bersama-sama kami berdoa, mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kami selama tahun 2024. Ada begitu banyak suka, tetapi juga ada begitu banyak duka dan pergumulan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan, walau dengan berbagai macam pergumulan itu. Tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami untuk menikmati, melalui dan melampaui semua ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Ada jalan keluar yang selalu Tuhan siapkan bagi kami dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat kami mengerti dan tidak dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa 365 hari ke depan di tahun 2025 dengan segala pergumulan, ada Tuhan kami yang selalu bersama kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, angkat kami di saat kami jatuh, pulihkan kami di saat kami mengalami kelemahan tubuh, sembuhkan kami jikalau kami mengalami sakit. Karena kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu terus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pagi ini tidak bersama-sama kami dalam ibadah awal tahun ini Tuhan. Bagi mereka yang berada bersama keluarga di luar kota, berkumpul bersama keluarga di luar kota, berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Perlindungan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dalam sukacita di Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, mereka mendapatkan sukacita bersama Tuhan. Dan akan kembali lagi bersama-sama dengan kami di Bang Sri untuk hidup dalam pelayanan dan melayani Tuhan serta jemaat. Hidup bersama-sama dalam persekutuan di GKMI Bang Sri dengan penuh kasih sayang, persaudaraan, sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena usia tua. Tuhan, terima kasih untuk umur panjang dan kesehatan yang selalu Tuhan berikan. Berkati orang tua kami dengan semangat dan kekuatan iman yang senantiasa tumbuh bersama Tuhan. Mereka boleh menjalani usia senja ini dengan sukacita karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan, kami tahu bahwa pergumulan ini berat dalam keadaan tubuh yang sakit. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Pulihkan ya Tuhan. Kami memohon hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kami percaya bahwa mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka
tetap setia bersama Tuhan dalam setiap pergumulan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa bagi seluruh rencana program kegiatan gerejamu, majelis, komisi kategorial dalam rencana kegiatan di tahun 2025. Terima kasih Tuhan untuk semua keperluan dan kebutuhan yang kami butuhkan dalam pelayanan di tahun 2024, yang dengan cara Tuhan menyediakan semua itu. Dan kami percaya bahwa menapaki tahun 2025 dengan semua program kegiatan, program-program besar yang harus kami persiapkan. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus dengan semangat pelayanan bersama Tuhan. Bersama-sama melaksanakan seluruh rangkaian program kerja yang sudah disusun dan direncanakan. Berkati setiap pribadi dengan kesetiaan untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam komisi kategorial yang ada di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka hikmat yang dari Tuhan. Sehingga semangat pelayanan yang terus bertumbuh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Secara khusus bagi Kabupaten Jepara di mana kami hidup dan kami melayani. Tuhan, berkati setiap pemimpin kami. Secara khusus bagi bupati dan wakil bupati terpilih. Berkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Semangat kebersamaan dan toleransi yang sudah dibangun di Jepara ini terus tumbuh dan berkembang dalam rasa kekeluargaan dan persaudaraan dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin dengan penuh keadilan dan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pergumulan pribadi kami, pergumulan keluarga kami. Tuhan, ada berbagai banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa kekuatan sepenuhnya hanya dari Tuhan. Mampukan kami untuk terus berserah penuh hanya kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa jalan keluar selalu Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan memasuki tahun 2025 dengan semua tantangan, pergumulan yang ada di depan dengan kekuatan bersama Tuhan. Tuhan, peganglah tangan kami. Peluk kami Tuhan. Angkat kami di saat kami jatuh. Kami percaya bahwa berserah penuh ke dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Itulah satu-satunya andalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Pagi hari ini dengan rasa syukur kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Pagi hari ini ada ini sama ya, ada dua kotak persembahan. Bapak Ibu nanti bisa maju ke depan memberikan persembahan dan kita masukkan dalam kotak yang tersedia.
Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat, kasih dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mengawali tahun yang baru dengan satu harapan yang baru. Kami boleh memiliki kekuatan yang baru untuk menapaki perjalanan hidup kami di tahun ini. Terima kasih Bapak, dan kalau sebentar pagi hari ini juga kami dengan rasa syukur kami mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi kebesaran dan kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Dan mari kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Apa yang terjadi esok dan apa yang akan Tuhan beri kepada kami, kita semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah tahu. Tapi mari kita menapaki tahun yang baru ini, biarlah dengan mengupgrade ya iman kita kepada Tuhan untuk semakin bersinar oleh karena kuasa Tuhan yang selalu menyelimuti kita. Dan mari kita jalani tahun ini di dalam kuasa Tuhan yang membuat semua serangan para iblis ya untuk bisa terpental dari kehidupan kita karena tak dapat menembus dari kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pererat hubungan kita kepada Tuhan. Dan mari masuki tahun 2025 ini dengan satu keyakinan dalam bahwa di akhir tahun nanti kita akan keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah buka tahun yang diberkati oleh Tuhan, dan kami optimis bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan, pertumbuhan iman bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami akan pulang dengan penuh rasa syukur. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan yang senantiasa akan menyertai dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan sepanjang tahun ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat satu kebaktian selesai.